بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan mulai membahas sebuah kitab fikih yang ringkas tetapi cukup lengkap, yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah. Terjemahan bebasnya adalah belajar fikih secara mudah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buku ini disusun oleh sekelompok ulama, para pakar di bidang fikih, para profesor, doktor di bidang ilmu syar'i, khususnya bidang fikih. Sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan nanti nama-nama para ulama tersebut. Di pertemuan ini insyaallah ta'ala kita akan membahas muqaddimah dan pengantar dalam mempelajari ilmu fikih. Dan di antara keistimewaan buku ini diberikan rekomendasi dan kata pengantar oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama besar di abad ini. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama di Kerajaan Arab Saudi. Beliau memberikan muqaddimah terhadap buku ini ketika beliau masih menjabat sebagai Menteri Agama sekaligus sebagai pejabat pembina di percetakan yang mencetak buku ini. Maka saya bisa meringkaskan muqaddimah yang beliau sebutkan. Poin yang pertama, beliau menjelaskan tentang pentingnya belajar dan mengajarkan ilmu agama. Pentingnya belajar dan mengajarkan ilmu agama. Karena orang-orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun, katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Ini adalah sebuah pertanyaan, bukan untuk meminta jawaban, tapi untuk menjelaskan dan mengingkari kesamaan antara orang berilmu dan tidak berilmu. Jadi diingkari oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tentu tidak sama antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Apa perbedaannya? Perbedaan yang paling mendasar adalah orang yang berilmu amalannya dibangun di atas dasar ilmu. Orang yang berilmu amalannya dibangun di atas dasar ilmu. Sedangkan orang yang tidak berilmu amalannya
tidak dibangun di atas dasar ilmu, di atas dasar kebodohan. Dan jemaah sekalian, dalam perkara dunia saja, kalau kita berbuat sesuatu tanpa ilmu, itu akan mendatangkan musibah dan malapetaka. Terlebih lagi dalam perkara agama. Orang yang beragama, yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, itu hanyalah melakukan perbuatan buruk, bukan perbuatan baik. Padahal niatnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, man abadallaha bijahlatin afsada aktsara mimma aslah. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan dasar kejahilan atau kebodohan, maka dia lebih banyak berbuat kerusakan daripada melakukan perbuatan baik. Mereka melakukan perbuatan buruk, tapi mereka sangka sedang melakukan perbuatan baik. Ini bahaya orang yang beramal tanpa ilmu. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga pernah mengatakan, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pangkal segala keburukan. Maka disinilah pentingnya ilmu, agar amalan kita dibangun di atas dasar ilmu. Inilah yang membedakan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Begitu pula yang membedakan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Orang berilmu itu harusnya mengamalkan ilmunya. Kalau orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, dan orang yang tidak berilmu juga tidak beramal, maka apa bedanya kalau begitu? Jadi kita harus beramal, dan amalan kita harus dibangun di atas dasar ilmu. Inilah yang membedakan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Betapa pentingnya jemaah sekalian permasalahan ini. Maka inilah yang setiap hari kita minta dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla di dalam doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan atas mereka. Pertanyaannya jemaah sekalian, nikmat apa yang Allah berikan atas mereka? Yaitu kepada para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tidak lain, nikmat ilmu dan amal. Nikmat ilmu dan amal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat itu? Rasulullah SAW menafsirkan sendiri. Sebagaimana dalam hadis Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu diriwayatkan At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, al-maqdub alaihimul yahud wad-dolin an-nasara. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi, dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Para ulama mufassirin menjelaskan, mereka Yahudi dimurkai karena mereka memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Sedangkan orang-orang Nasrani itu tersesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Jadi subhanallah, inilah yang kita mohon perlindungan kepada Allah setiap hari dalam sholat kita. Agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan juga agar kita jangan termasuk dalam golongan orang yang beramal tanpa ilmu. Dan kita mohon kepada Allah agar kita termasuk golongan yang berilmu dan beramal. Itulah golongannya para nabi dan rasul, para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Jadi tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kemudian Syekh juga menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din,
Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jemaah sekalian, andai satu hadis ini saja yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan mempelajari ilmu agama, maka ini sudah cukup untuk menjadi cambuk yang keras bagi kita agar semangat belajar ilmu agama. Karena hadis ini menunjukkan orang yang belajar, dialah yang akan diberikan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita belajar sedikit, maka sedikit kebaikan kita. Kalau kita tambah belajar, bertambah pula kebaikan kita. Kalau kita nggak belajar sama sekali, maka kita tidak akan memiliki kebaikan apapun. Sebagaimana juga kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam Fathul Bari ketika beliau menjelaskan hadis ini, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaidal Islam wa ma yattasilu biha minal furu' faqad hurimal khair. Mafhum hadis ini, kata beliau, adalah barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid din, yaitu tidak mempelajari dasar-dasar Islam, tidak pula cabang-cabang yang terkait dengannya, maka sungguh dia telah diharamkan untuk meraih kebaikan apapun. Jadi naudzubillah, kalau seseorang tidak belajar sama sekali, dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun. Maka ingatlah jemaah sekalian, baik dan tidaknya kita di sisi Allah bergantung pada pemahaman kita terhadap agama. Dan pemahaman agama itu tidak datang dengan sendirinya, harus dengan belajar. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu hanyalah didapat dengan menuntut ilmu. Sedangkan al-fiqhu, pemahaman dalam agama, hanyalah didapat dengan tafaqquh, usaha, belajar agar memahami agama. Jadi bukan datang begitu saja menjadi orang yang paham agama, tapi harus dengan belajar. Dan Allah tidak menyia-nyiakan usaha kita belajar. Semakin keras kita berusaha, maka insya Allah semakin besar pula anugerah ilmu yang Allah akan berikan kepada kita. Sebagaimana janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, yaitu jalan-jalan kepada kebaikan, jalan-jalan menuju kepada surga. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Terlebih lagi jemaah sekalian, setelah kita belajar dan kita amalkan ilmu yang sudah kita pelajari, lalu kita ajarkan kepada orang lain. Kita ajarkan kepada orang lain. Maka dengan itu berarti kita telah berusaha menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejati. Karena Allah telah mengabarkan kepada kita, para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang melakukan tugas beliau, yaitu mengajarkan ilmu yang sudah dia ketahui. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 108. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah, mengajarkan agama Allah, terutama ajaran tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas basirah, di atas ilmu yang terang. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah di atas basirah, dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau adalah mengajak manusia kepada Allah,
yaitu mengajarkan kepada manusia ajaran-ajaran yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi bukan sembarang pengajaran. Pengajaran yang dibangun di atas dua dasar pokok, yaitu ikhlas dan ilmu. Ayat yang mulia ini, surat Yusuf ayat 108, mengajarkan kepada kita dua tonggak dalam pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, keikhlasan. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, bukan kepada diri sendiri, bukan agar orang memuliakan kita, bukan agar kita terkenal, bukan agar kita mudah dalam urusan-urusan dunia, karena sudah dikenal orang sebagai guru agama, sebagai seorang ustadz. Bukan pula mengajak kepada satu kelompok tertentu atau tokoh tertentu, tapi semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlas karena Allah. Ini tonggak yang pertama. Tonggak yang kedua adalah ala basiratin, di atas ilmu yang terang. Inilah pentingnya jemaah sekalian kita menuntut ilmu. Dakwah yang mengikuti petunjuk Nabi SAW adalah dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu. Betapa banyak orang yang berdakwah, tapi hasilnya apa? Mereka bukan membuat perbaikan, malah merusak dari arah yang mereka kira sedang membuat perbaikan. Ini yang paling berbahaya. Ada orang-orang yang melakukan kerusakan, menyesatkan umat, tapi mereka mengira sedang memberikan pencerahan kepada umat. Kenapa? Karena dakwahnya tidak berdasarkan ilmu. Percuma saja punya semangat yang tinggi dalam berdakwah tapi tidak berdasarkan ilmu, maka itu bukan dakwah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan itu hanya akan merusak, bukan membuat perbaikan. Dan jemaah sekalian, kita juga mengetahui hidup kita ini sangat singkat sekali. Dan kesempatan untuk berbekal tentu sangat singkat sekali. Sementara perjalanan kehidupan setelah mati adalah perjalanan panjang. Maka sia-sia kalau hidup yang singkat ini lalu kita beramal tanpa ilmu. Atau kita tidak memiliki bekal yang cukup untuk perjalanan setelah kematian. Walaupun hidup kita singkat, tetapi Allah Azza wa Jalla yang Maha Penyayang memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan pahala yang melimpah. Pahala yang akan terus mengalir walaupun kita sudah mati. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati seseorang, terputus amalannya kecuali 3. Kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. 3 amalan yang tidak terputus. Dan 3 hal ini semuanya kembali kepada ilmu. Semuanya kembali kepada ilmu. Bagaimana kita bisa bersedekah jariah? Ilmu yang mengajarkan kepada kita. Bagaimana ilmu kita agar bermanfaat? Ilmu yang mengajarkan kepada kita. Bagaimana agar kita memiliki anak soleh? Kita membutuhkan ilmu untuk mendidik anak kita agar menjadi anak soleh. Betapa banyak orang tua yang malah menyesatkan anaknya karena dia tidak punya ilmu dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya. Jadi subhanallah, dengan ilmu ini kita bisa meraih pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah pergi meninggalkan kehidupan ini. Juga dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajarkan satu kebaikan, mengajarkan satu ayat, satu hadis atau satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah, ini luar biasa pahala
kalau kita berdakwah mengajarkan ilmu yang kita pelajari. Tapi ingat, sebaliknya juga dalam lanjutan hadis Nabi SAW mengingatkan, "Waman da'a ila dolalatin." Barang siapa mengajak kepada kesesatan, dia berdakwah tanpa dasar ilmu, dia mengajarkan sesuatu tidak berdasarkan ilmu, maka pada hakikatnya dia mengajak kepada kesesatan. Apa yang akan dia dapatkan? Kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dzalika min athamihim syai'an. Maka dia mendapatkan dosanya seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini subhanallah, kalau misalkan di Facebooknya followernya banyak, di YouTube-nya followernya banyak, kemudian dia ajarkan kesesatan, semakin banyak orang yang mengikuti kesesatannya, dosanya pun akan semakin besar. Iya. Inilah jemaah sekalian, penjelasan singkat tentang pentingnya belajar ilmu agama secara umum dan ilmu fikih secara khusus dari muqaddimah Syekh Saleh Al-Syekh. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, beliau menjelaskan kepada kita keistimewaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah yang sedang kita bahas, dipandang dari sisi penyusunannya. Ini bagian yang kedua dari muqaddimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Keistimewaan kitab yang sedang kita bahas, Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah, dilihat dari sisi penyusunannya. Maka paling tidak ada 5 poin yang beliau sebutkan. Yang pertama, kitab ini disusun berdasarkan keputusan resmi dari pemerintah. Subhanallah. Ini termasuk kewajiban setiap pemerintah kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan pemerintah Arab Saudi memberikan contoh kepada kita melalui Departemen Agamanya, memerintahkan, meminta, memohon kepada para ulama untuk menyusun buku ini. Ini yang pertama. Yang kedua, buku ini ditulis oleh sekelompok ulama yang dalam dunia akademis telah mencapai puncak pendidikan tertinggi. Walaupun tentu ilmu seseorang tidak mesti diukur dengan titelnya, tetapi paling tidak itu menunjukkan kepada kita dia memiliki ilmu. Maka disebutkan dalam buku ini disusun oleh 4 orang profesor doktor dalam bidang ilmu agama Islam, khususnya dalam bidang fikih. Yang pertama, Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi. Yang kedua, Profesor Dr. Faihan bin Shali Al-Matiri. Yang ketiga, Profesor Dr. Abdul Karim bin Sunaitan Al-Umari atau Al-Amri. Yang keempat, Profesor Dr. Abdullah bin Fahad Asy-Syarif Al-Hajiri. Jadi 4 orang ulama bergelar profesor doktor dalam bidang ilmu agama Islam. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat dan hadis-hadisnya itu diteliti kembali oleh Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk. Jadi beliau meneliti kembali ayat-ayat dan hadis-hadis dalam kitab ini. Dipastikan hadis-hadis yang disebutkan adalah hadis-hadis yang sahih. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, diteliti kembali kitab ini setelah ditulis, sebelum diterbitkan, diteliti kembali oleh 2 orang ulama, profesor dan doktor pakar di bidang fikih. Yang pertama, Profesor Dr. Ali bin Muhammad Nasir Faqihi. Beliau guru kita, pengajar di Masjid Nabawi juga, termasuk ulama senior di kota Madinah saat ini. Yang kedua, diteliti kembali juga oleh Dr. Jamal bin Muhammad As-Sayyid. Ini yang keempat. Jadi kitab ini diteliti kembali sebelum diterbitkan oleh para ulama yang juga pakar di bidang fikih. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, buku ini dicetak oleh lembaga percetakan resmi negara, salah satu yang terbaik di dunia, yaitu Mujamma' Malik
Fahad yang ada di kota Madinah. Spesialisasi utamanya menerbitkan buku-buku agama, tapi lebih spesifik lagi menerbitkan Al-Quran, kitab aslinya, dan Al-Quran terjemahan sudah mereka terbitkan dalam puluhan bahasa dunia ini. Jadi ini termasuk percetakan terbaik di dunia saat ini. Mujamma' Malik Fahad yang ada di kota Madinah. Baik. Ini 5 poin keistimewaan buku ini kalau kita pandang dari sisi penyusunannya. Keistimewaan buku ini dilihat dari sisi isinya. Keistimewaan buku ini dipandang dari sisi isi buku. Maka Syekh menyebutkan ada 5 keistimewaannya. Ada 5 keistimewaannya. Yang pertama, at-taharri al-balik fi sihhati ma tubna alaihi al-ahkam al-fiqhiyah min ahadithi wa athari fi kulli mas'alatin. Usaha yang maksimal untuk memastikan kesahihan hadis-hadis dan athar dalam setiap permasalahan yang menjadi sandaran dalam hukum-hukum fikih. Ini yang pertama. Jadi memastikan kesahihan hadis-hadis dan athar yang terdapat dalam buku ini. Yang kedua, syumuluhu wasti'abuhu li jami'i abwabil fiqh wa masailihi allati laisa lil muslim ginan anha. Ketercakupan buku ini meliputi seluruh bab fikih dan permasalahan-permasalahan terpenting yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Jadi para ulama penulis buku ini telah berusaha semampu mereka untuk mengumpulkan semua bab fikih dan permasalahan terpenting yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Walaupun tentu nggak semua permasalahan, tapi yang paling pentingnya. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wuduhu ibaratihi wa yusru uslubihi liyantafi'a bihi talabatul ilmi faman dunahum min amatil muslimin. Jelasnya ungkapan dan mudahnya tata bahasa dalam buku ini agar para penuntut ilmu bisa mendapatkan manfaat, begitu pula umumnya kaum muslimin. Jadi walaupun orang-orang awam, bukan orang yang berkonsentrasi menuntut ilmu, insyaallah ta'ala bisa ikut belajar buku ini karena mudah bahasanya. Kemudian yang keempat, dikkatu taqsimatihi wa suhulatul istifadah min mawdu'atihi wa dzalika bija'liha tahta unwanat tadullu 'alaiha wa tu'inu 'ala fahmiha. Kedetailan pembagian. Jadi penyusunan babnya itu detail. Dan mudahnya kita mendapatkan faidah dari tema-tema. Yaitu disusun berdasarkan judul-judul atau tema-tema pembahasan sehingga memudahkan kita untuk memahaminya. Kalau bahasa kita sekarang, sistematis. Jadi buku ini disusun secara sistematis sehingga mudah dipelajari. Kebanyakan kaum muslimin itu merasa berat mempelajari buku-buku yang ditulis para ulama terdahulu. Karena ulama dahulu ya mereka menulis sesuai dengan zaman mereka. Kalau zaman kita sekarang, orang akan mudah apabila dibuat secara lebih sistematis. Iya. Yang kelima, tadammanuhu at-tanbih ala jumlatin minal mukhalafat asy-syar'iyyah allati rubbama waqa'a fiha katsirun minal muslimin imma jahlan atau taqlidan. Buku ini juga membahas peringatan terhadap sejumlah penyelisihan syariat yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Apakah karena tidak tahu atau karena taklid, ikut-ikutan. Ini diantara keistimewaan buku ini. Buku ini juga menyebutkan sejumlah penyelisihan syariat atau kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat kaum muslimin, mungkin karena ketidaktahuan atau karena ikut-ikutan. Inilah jemaah sekalian,
5 keistimewaan yang terdapat dalam buku ini apabila kita pandang dari sisi isi buku. Bagian yang ketiga, kita ambil dari muqaddimah yang disebutkan oleh penerbit. Satu poin saja yang ingin kita ambil, yaitu manhajul amal fil kitab, metode penyusunan kitab ini. Ini bagus untuk dipahami. Ini akan membantu kita untuk mempelajari buku ini, kalau kita paham metode penyusunannya. Baik, ada 11 poin. Ada 11 poin yang menjelaskan kepada kita tentang metode penyusunan buku ini. Yatalakhas manhajul amal fi hadzal kitab fi ma yali. Awalan, yang pertama adalah taqsimul mawdu'at ila kutubin ra'isah. Wa kullu kitabin yanqasimu ila abwabin wa kullu babin tahtahu masail. Wa dzalika taqriban wa tashilan 'ala al-mutali' fihi. Pembagian tema-tema pembahasan atau judul-judul kepada kitab-kitab induk, kepada kitab-kitab utama. Kemudian setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Seperti kitab taharah, ada bab tentang air, bab tentang najis, bab tentang mandi, bab tentang wudu. Itu di kitab taharah. Dan setiap bab di bawahnya ada beberapa permasalahan. Jadi buku ini dibagi menjadi, setiap pembahasannya dibagi menjadi 3. Kitab, bab, dan masail. Kitab, bab, dan masail. Contoh tadi, kitab taharah, di bawahnya ada beberapa bab. Bab tentang air, bab tentang wudu, bab tentang mandi, bab tentang tayamum, bab tentang najis, dan lain-lain. Kemudian misalkan bab tentang air, di bawahnya ada beberapa permasalahan. Misalkan tentang hukum air bekas, air mustakmal, apa hukumnya? Kemudian hukum air yang tercampur benda suci. Kemudian hukum air yang tercampur najis. Baik, jadi itu disebut masail, permasalahan. Iya. Ini untuk mendekatkan dan memudahkan kepada pembaca atau yang mempelajari kitab ini. Baik, ini yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, al-iqtisar 'ala al-masail al-muhimmah allati tad'u ilaiha al-haja fi kulli babin. Membatasi pembahasan hanya masalah-masalah terpenting saja yang dibutuhkan di setiap bab. Wa adamu dzikri tafri'at wal masail allati taqillul haja ilaiha, dan tidak menyebutkan pembahasan-pembahasan rincian dan permasalahan-permasalahan yang sedikit dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jemaah sekalian, ini cara belajar untuk pemula. Pemula itu seperti kita semuanya, kalau baru belajar kemudian dibahas terlalu merinci, malah itu akan membuat pikiran tidak fokus. Jadi memang buku ini sengaja ditulis untuk seluruh kaum muslimin, baik penuntut ilmu maupun orang yang awam. Kemudian yang ketiga, al-ikhtisar wa ikhtiyarul alfaz wal ibarat as-sahlah al-wadihah qadra al-imkan. Meringkas dan memilih lafaz-lafaz serta ungkapan-ungkapan yang mudah serta jelas sesuai kemampuan. Jadi orang yang baru belajar bahasa Arab pun insya Allah bisa ikut belajar karena kata-katanya mudah. Kalau ada kata-kata yang nggak dipahami, tinggal buka kamus. Kemudian yang keempat, al-iqtisar 'alal adillah al-mu'tamadah fi kulli mas'alatin. Membatasi pada penyebutan dalil-dalil yang menjadi umdah atau dalil utamanya pada setiap masalah. Karena dalil-dalil kan banyak. Namun yang disebutkan di sini hanyalah dalil utamanya. Dalil utamanya. Iya. Dan mungkin dalam pembahasan yang akan kita lakukan
Di pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan tambahkan sedikit dalil-dalil yang lain yang dibutuhkan. Begitu pula rincian-rincian yang kita pandang perlu untuk disampaikan. Kemudian yang kelima, al-iqtisar 'ala al-qauli rajih alladhi yad'amuhu ad-dalil fil masail al-mukhtalaf fiha. Membatasi pembahasan atau penyebutan pada pendapat yang paling kuat saja. Pendapat yang paling kuat tentu menurut para penulis rahimahumullah, yang didukung oleh dalil dalam permasalahan-permasalahan yang ulama berbeda pendapat padanya. Ini juga termasuk cara belajar yang baik bagi pemula. Ya, bagi pemula itu kurang tepat bahas secara lebih dalam aqwal ulama. Kalau cuma disebutkan begitu saja mungkin tidak apa-apa, tapi kalau dibahas detail, menurut pendapat Syafi'i hukumnya begini, dalilnya ini. Menurut pendapat Hanafi hukumnya ini, dalilnya ini. Kita sebutkan semua dalilnya, kemudian kita bantah satu persatu dalilnya. Nah, itu bukan untuk pemula. Itu bukan untuk pemula. Yang pemula sangat bagus adalah dia tahu mana pendapat yang paling kuat. Dia tahu mana pendapat yang paling kuat dan dalilnya apa. Karena yang dituntut bagi kita adalah mempelajari sesuai dalil. Itu perintah Allah kepada kita. Itu perintah Allah kepada kita, mempelajari berdasarkan dalil. Iya. Dunal luju ila dzikril ara' wal aqwal wal khilaf fil mas'alah, tanpa menyebutkan pendapat-pendapat dan ucapan-ucapan para ulama serta perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Jadi bukan ini kitabnya. Kalau kita mau mempelajari lebih dalam khilaf ulama, nanti kita selesaikan kitab ini, baru kita pelajari kitab yang lebih tinggi seperti misalkan kitab Syarhul Muhadzab yang disusun oleh Imam Nawawi, atau kitab Al-Mughni yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Nah, itu disebutkan secara lebih lengkap. Baik, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, azul ayat al-Qur'aniyah wa tawthiquha wa dzalika bi dzikri ismi surah wa raqmil ayah bi jiwari kulli ayatin waradat fil kitab. Penyebutan ayat-ayat Quran dan memastikannya dengan menyebut nama suratnya, nomor ayatnya di setiap ayat yang disebutkan dalam kitab ini. Ini juga membantu para pemula dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketujuh, takhrijul ahadits an-nabawiyah. Takhrij hadis-hadis Nabi SAW di dalam kitab ini. Jadi insyaallah ta'ala dalam kitab ini sudah dipastikan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis sahih yang disusun atau diriwayatkan oleh para imam ahli hadis, sehingga memudahkan kita, tidak perlu lagi mencari status hadisnya sahih atau tidak. Ya'zuha ila masadiri sunnah al-mu'tamadah, dan disebutkan sumber-sumber hadis ini yang mu'tamadah di kalangan ahlus sunnati wal jamaah, yang menjadi panduan di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Fa in kana al-hadits fi sahihain au ahadihima iktafaina bidzalik. Maka apabila hadis terdapat dalam as-sahihain, yaitu sahih Al-Bukhari dan Muslim, atau di salah satu keduanya, kami cukupkan menyebutkan itu. Jadi ini metode para ulama. Kalau hadis itu ada dalam sahih Bukhari dan Muslim, maka para ulama mengatakan riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Atau riwayat Bukhari saja, para ulama mengatakan riwayat Bukhari. Kalau riwayat Muslim saja, para ulama mengatakan riwayat Muslim saja. Artinya, walaupun hadis itu diriwayatkan juga oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Ahmad, Malik, itu semuanya nggak perlu disebutkan. Ini kebiasaan ulama ahli hadis karena tingginya derajat Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi ini kebiasaan ulama. Dan termasuk kesalahan kalau hadis itu ada dalam riwayat Bukhari atau Muslim atau Abu Daud, lalu kita katakan hadis ini diriwayatkan Abu Daud tanpa menyebut Bukhari atau tanpa menyebut Muslim. Itu salah, itu tidak tepat. Iya. Tapi kalau kita hanya sebut riwayat Bukhari tanpa menyebut Abu Daud, itu sudah tepat. Kenapa? Karena tingkat ketinggian Bukhari dan Muslim itu diakui oleh seluruh ulama ahli hadis. Wa in lam yakun fi wahidin minhuma kharrajnahu min dawawinis sunnah al-masyhurah. Dan apabila tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka kami takhrij hadis-hadis tersebut dari kitab-kitab sunnah
yang masyhur. Muqaddimina as-sunan al-arba'ah ala ghairiha. Dengan mengedepankan sunan yang 4, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah daripada selainnya. Nah, ini juga metode para ulama. Misalkan hadis itu ada dalam riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Malik dan Ahmad. Maka Malik dan Ahmad nggak perlu disebutkan, kita sebut Abu Daud dan Tirmidzi saja sudah cukup. Dan apabila ada dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, lalu kita katakan diriwayatkan oleh Ahmad tanpa menyebut Abu Daud dan Tirmidzi, itu tidak tepat. Ya, karena ketinggian 4 kitab sunan ini, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ma'al hukmi ala ghairi ahadits as-sahihain wa bayani darajatiha, disertai dengan penjelasan hukum serta derajat kesahihan hadisnya apabila hadis itu selain dari Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hadis dari Bukhari dan Muslim itu nggak perlu disebutkan lagi derajat hadisnya, sahih atau hasan atau lemah. Tapi kalau selain Bukhari dan Muslim perlu disebutkan. Perlu disebutkan, ya, seperti riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan yang lainnya, itu kebiasaan para ulama perlu disebutkan apakah hadis itu sahih atau tidak. Karena ada cukup banyak hadis-hadis dhaif dalam 4 kitab ini, walaupun dibandingkan sahihnya itu jauh lebih sedikit. Hadis-hadis dhaif yang terdapat dalam 4 kitab ini dibandingkan dengan yang sahih jauh lebih sedikit. Namun untuk lebih memastikan kita dan menenangkan hati kita, perlu disebutkan derajat hadisnya. Wa dzalika min kalami a'immati sya'an fi dzalik al-mutaqaddimin minhum wal mu'asirin, yaitu dengan menyebutkan ucapan para ulama yang ahli dalam bidang ini, baik ulama terdahulu maupun ulama di zaman sekarang. Jadi di antara usaha para penulis kitab ini, mereka bukan hanya membuka buku-buku fikih, mereka juga membuka buku-buku hadis ditambah dengan buku-buku penelitian hadis. Jadi bukan hanya sekedar buku-buku hadisnya, tapi mereka juga membuka buku-buku ulama yang telah meneliti hadis tersebut sahih atau tidak. Ini tentunya sebuah karya yang luar biasa yang memudahkan kita kaum muslimin untuk mempelajarinya. Ya. Betapa banyak buku-buku fikih yang kita masih harus memastikan dulu hadis yang disebutkan di situ sahih atau tidak. Tapi dalam kitab ini insyaallah taala para penulis telah berusaha semampu mereka untuk memastikan hadis-hadisnya sahih. Kemudian yang ke-8, syarhul kalimat wal mustalahat al-gharibah allati tahtaju ila bayanin wa idahin. Penjelasan kata-kata dan istilah-istilah yang baru. Istilah-istilah yang baru atau yang mungkin tidak diketahui oleh kaum muslimin, yang membutuhkan penjelasan dan keterangan. Ini juga diterangkan. Jadi ada kalimat-kalimat, istilah-istilah para ahli fikih yang mungkin berbeda dengan istilah dalam bahasa Arab. Itu perlu diterangkan juga. Itu perlu diterangkan. Sebagaimana insyaallah akan kita pelajari dalam buku ini. Wallati taridu athna at-tafsil wa syarh wa dzalika fil hasyiyah. Kata-kata yang perlu dijelaskan yang terdapat di tengah-tengah perincian dan penjelasan, maka itu disebutkan di catatan kaki. Disebutkan di catatan kaki. Amma mustalahat al-bahth ar-ra'isah fatushrah fi sulbil kitab fi bidayati kulli babin wa mas'alatin. Adapun istilah-istilah dalam pembahasan utama, maka itu diterangkan di awal kitab, ya, di dalam kitab, di awalnya, di setiap bab atau setiap permasalahan. Ya, seperti di awal misalkan Kitabut Taharah. Ini kan pembahasan utamanya taharah. Apa makna taharah? Nah, itu dijelaskan di awal. Tapi kata-kata yang muncul di tengah pembahasan yang membutuhkan keterangan itu cukup diterangkan di catatan kaki. Baik. Yang ke-9, al-istifadah min ba'dil kutubil mu'asirah fil fiqh. Mengambil faidah dari buku-buku kontemporer dalam bidang fikih. Jadi subhanallah, ini para ulama profesor doktor di bidang fikih, tapi mereka bukan mengarang sesuatu yang baru. Ini juga perlu kita tekankan. Para ulama yang menulis buku-buku agama
itu bukan mengarang membuat sesuatu yang baru, tapi mereka hanyalah mengikuti para ulama terdahulu atau memudahkan apa yang disampaikan oleh para ulama yang lebih dulu dari mereka, atau bagaimana menyesuaikan penjelasan-penjelasan ulama terdahulu dengan kondisi kekinian. Jadi itulah hakikat ilmu agama. Kalau ada orang yang seakan dia baru menemukan sesuatu yang baru, maka ini berbahaya dalam agama. Itu patut kita waspadai. Jangan-jangan dia berbuat bid'ah di dalam agama. Iya, jemaah sekalian, ini jalan selamat dalam belajar. Kita jangan berpendapat, kita jangan mengikuti kecuali sesuatu pertama berdasarkan dalil, yang kedua berdasarkan pemahaman-pemahaman para ulama yang telah mendahului kita. Jadi jangan kita melakukan sesuatu yang baru. Iya. Jadi di sini dijelaskan buku ini juga mengambil faidah dari sebagian buku-buku kontemporer dalam bidang fikih. Wa ahammuha, yang paling penting adalah kitab Asy-Syarhul Mumti li Fadilati Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Ini subhanallah kitab yang luar biasa, Asy-Syarhul Mumti. Setelah antum belajar kitab ini, bolehlah antum buka Asy-Syarhul Mumti yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terdiri dari 15 jilid. Dan dari judulnya kita dapat memahami buku ini. Judulnya apa? Asy-Syarhul Mumti, penjelasan yang menyenangkan. Ya, memang luar biasa kalau antum baca buku itu, insya Allah sangat menyenangkan atau memudahkan. Iya. Kurang lebih ada 15 jilid, Asy-Syarhul Mumti. Jadi buku ini banyak mengambil faidah dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Asy-Syarhul Mumti. Wal Mulakhas Al-Fiqhi. Begitu pula kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Kitab fikih juga ringkas, terdiri dari 2 jilid, disusun oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi buku ini mengambil banyak faidah dari 2 orang ulama besar di abad ini. Yang pertama Al-Faqih Ibnu Utsaimin, yang kedua Al-Allamah Saleh Al-Fauzan rahimahumallahu taala. Wa dzalika bil idafati ila al-masadir al-ummahat fil madhahibil arba'ah wa ghairiha. Dan juga tetap bersandar pada buku-buku induk pada madhab yang 4. Jadi buku ini juga sebenarnya berusaha untuk meringkas madhab yang 4. Mana yang sesuai dalil, itu yang diambil. Jadi tidak terikat pada satu madhab. Tidak terikat pada satu madhab. Iya. Tapi berusaha mengambil dari madhab yang 4, mana yang sesuai dengan dalil. Wa ghairiha, dan juga madhab yang lain. Contohnya dari kitab Al-Muhallah, Imam Ibnu Hazm, beliau bukan dari madhab yang 4. Atau Nailul Autar, Imam Asy-Syaukani, beliau juga bukan dari madhab yang 4. Tapi memiliki pendapat-pendapat fikih yang kuat karena disertai oleh dalil-dalil. Iya. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, ini bukan sebuah karya penemuan baru, tidak. Ini hanyalah usaha untuk memudahkan kita belajar dari pengajaran-pengajaran yang telah diberikan para ulama terdahulu, para ahli fikih terdahulu. Iya. Kemudian yang keempat, at-tanbih ala ba'dil umur allati yaqa'u fiha katsirun minan nas mimma yukhaliful kitab was sunnah as-sahihah. Peringatan dan nasihat terkait beberapa perkara yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah yang dilakukan oleh banyak orang. Wa bayanus shawab wal haq fi dzalik, dan penjelasan mana yang benar, pendapat yang kuat dalam permasalahan tersebut. Wa dzalika fil mawatin allati ra'ayna annal haja tad'u fiha ila dzalik, yaitu di beberapa tempat atau beberapa bab yang kami lihat ada kebutuhan atau perlu dijelaskan tentang penyelisihan tersebut. Kemudian yang ke-11, wada'na faharis tafsiliyah li mawdu'atil kitab wa masailihi fi nihayatil kitab wa dzalika tashilan 'alal muraji wal mutali' fihi. Kami juga membuat daftar isi secara detail
atau secara terperinci. Daftar isinya terperinci yang mencakup tema-tema pembahasan dan masail-masailnya, permasalahan-permasalahannya di akhir kitab. Ya mungkin kalau ada yang punya terjemahannya itu dirubah di awal kitab, karena buku dalam bahasa Indonesia daftar isinya biasanya di awal kitab, kalau dalam bahasa Arab di akhir kitab. Wadzalika tashilan 'alal muraji' wal mutali' fihi. Ini untuk memudahkan kita murajaah dan membaca kembali kitab ini. Jadi ini diantara faidah adanya daftar isi. Kita bisa memahami isi kitab secara global dengan melihat daftar isinya. Baik. Inilah jemaah sekalian yang terkandung dalam muqaddimah Syekh Shalih Al-Syekh dan satu dari muqaddimah penerbit. Sekarang kita mulai masuk pada isi kitab. At-Tamhid, pengantar. Wa yashtamilu 'ala nuqat at-taliyah. Mencakup poin-poin pembahasan berikut. Jadi pengantar ini yang akan kita bahas ada 5 poin. Yang pertama, ta'riful fiqhi lughatan wa istilahan. Definisi fikih secara bahasa maupun secara istilah. Ini yang pertama. Yang kedua, masadiruhu, sumber-sumber fikih, sumber-sumber ilmu fikih. Yang ketiga, maudu'uhu, tema pembahasannya. Apa sih tema pembahasan fikih secara keseluruhan? Ini dipahami dalam bab ini atau pengantar ini. Yang keempat, thamaratuhu, faidahnya, faidah belajar ilmu fikih. Yang kelima, fadluhu, keutamaannya. Inilah pengantar 5 poin untuk belajar ilmu fikih, maka ini 5 yang harus kita pahami. Ini pengantar untuk belajar ilmu fikih. Yang pertama adalah makna al-fikhi lughatan wa istilahan. Makna fikih secara bahasa dan istilah. Apa sih itu fikih? Menurut bahasa dan istilah. Al-fikhu fil lughah al-fahmu. Fikih dalam bahasa Arab artinya adalah al-fahmu, pemahaman. Wa minhu qaulullah ta'ala an qaumi Syu'aib. Dan itu juga bisa dipetik dari firman Allah Azza wa Jalla tentang kaum Syu'aib. Ketika mereka berkata, "Ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kami tidak punya fikih, artinya kami tidak paham banyak yang engkau ucapkan. Surat Hud ayat 91. Wa qauluhu azza wa jalla, dan juga firman Allah azza wa jalla, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Jadi makhluk langit dan bumi dan isinya itu bertasbih kepada Allah, tapi kita manusia tidak paham bagaimana cara mereka bertasbih. Surat Al-Isra ayat 44. Jadi makna bahasa fikih artinya adalah al-fahmu, pemahaman, juga disebutkan dalam surat Hud 91, Al-Isra 44. Tapi jemaah sekalian, sebagian ulama menjelaskan sebenarnya fikih secara bahasa lebih dalam maknanya daripada al-fahmu. Betul, fikih itu al-fahmu, tapi dia lebih dalam, yaitu fahmul masail ad-daqiqah, fahmu masail ad-daqiqah. Memahami permasalahan yang detail, yang lebih detail. Ya. Jadi itu makna fikih. Itu makna fikih. Jadi bukan sekedar paham, tapi memahami lebih detail. Atau dalam ungkapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebagaimana dalam I'lam al-Muwaqqi'in. Dalam kitab beliau, I'lam al-Muwaqqi'in, juz pertama halaman 218. Beliau mengatakan, wal fiqhu akhassu minal fahmi. Fikih itu maknanya lebih khusus daripada al-faham, pemahaman. Jadi fikih lebih dalam daripada pemahaman. Wa huwa fahmu muradil mutakallim min kalamihi. Fikih itu adalah memahami apa yang diinginkan oleh orang yang berbicara dari pembicaraannya tersebut. Jadi bukan sekedar memahami artinya, tapi memahami apa yang dia inginkan. Memahami apa yang dia inginkan. Fikih itu lebih dalam. Memahami sesuai keinginan orang yang berbicara.
Sedangkan al-fahmu bisa dikatakan al-fahmu, pemahaman, walau sekedar dia memahami artinya secara bahasa. Walau dia sekedar memahami artinya secara bahasa. Adapun fikih harus memahami sesuai dengan keinginan orang yang berbicara tersebut. Baik. Ini pembahasan makna fikih secara bahasa. Adapun secara istilah, qalu wal fiqhu fil istilah, adapun fikih dalam istilah, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amalan, yang diambil atau dipetik dari dalil-dalilnya secara terperinci. Saya ulangi, ilmu fikih menurut syariat adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syariat, al-amaliyah, yang bersifat amalan, al-muktasabah, yang dipetik atau diambil, min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya secara terperinci, dari dalil-dalil fikih secara terperinci. Baik, jemaah sekalian, untuk menjelaskan definisi ini ada 5 poin yang perlu kita perhatikan. Untuk menjelaskan definisi ini ada 5 poin yang perlu kita perhatikan. Poin yang pertama, al-ilmu. Fikih itu adalah ilmu. Maka ulama mengatakan ini mencakup ilmu yang sampai tingkat yakin ataupun sekedar ghalabatul dzan, persangkaan yang kuat. Sekedar persangkaan yang kuat. Karena banyak pembahasan fikih mungkin kita tidak sampai tingkat yakin, tapi punya persangkaan yang kuat, sudah tercakup dalam makna ilmu. Beda dengan umumnya permasalahan akidah, itu sampai tingkat yakin. Iya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ilmu tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Apa itu hukum-hukum syariat? Hukum-hukum yang dipetik dari syariat, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti hukum wajib, hukum haram, dan seterusnya. Maka ini yang disebut hukum syariat. Oleh karena itu, tidak termasuk permasalahan fikih al-ahkam al-aqliyah, hukum akal. Contohnya apa? Kita mengetahui bahwa al-kull akbar minal juz'i, keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Itu namanya hukum akal. Itu bukan hukum syariat, itu hukum akal. Jadi itu pembahasan kita, bahwa keseluruhan lebih besar atau lebih banyak daripada sebagian. Begitu pula tidak termasuk pembahasan fikih al-ahkam al-adiyah. Misalkan biasanya jam 12 misalkan siang matahari makin panas. Itu kita ketahui dari kebiasaan saja. Maka itu tidak termasuk dalam pembahasan fikih. Baik, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, al-amaliyah. Hukum-hukum fikih itu membahas tentang amaliyah. Maksud amaliyah di sini seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Yang tidak termasuk amaliyah di sini maksudnya apa? Akidah. Jadi maksud amaliyah bukan membahas akidah. Tapi jemaah sekalian, perlu saya ingatkan, ini makna fikih menurut istilah. Yang dibahas adalah hukum-hukum amalan. Apakah ucapan lisan atau anggota tubuh. Bukan akidah. Bukan pembahasan keyakinan. Ini menurut istilah fikih. Tapi kalau menurut istilah syariat, kalau kita dapatkan di dalam
hadis misalkan, kata fikih, maka itu sudah mencakup seluruh ajaran agama. Angkat kitabnya, akhi, jangan taruh di lantai. Ya, taruh situ kitabnya. Baik, taruh di atas. Jangan taruh di lantai. Ya. Jadi makna fikih dalam syariat, dalam hadis atau dalam ungkapan ulama salaf, kalau ulama salaf menyebut fikih, fikih dalam agama misalkan, al-fiqhu fid din, fikih dalam agama, itu maknanya mencakup seluruh ajaran agama. Bahkan akidah itulah fikih yang paling tinggi. Makanya para ulama dahulu menulis buku akidah dengan judul Al-Fiqhul Akbar, fikih yang terbesar. Fikih yang terbesar. Hanya saja dalam istilah para ulama kemudian, maka yang dimaksud dengan fikih membahas amaliyah seperti sholat, puasa, zakat. Adapun membahas tentang akidah, ya dalam ilmu akidah. Dalam ilmu akidah. Baik. Jadi harus kita bedakan di sini fikih menurut istilah dalam disiplin ilmu fikih dan fikih menurut syariat atau menurut nas-nas syariat. Ini harus dibedakan. Fikih menurut nas-nas syariat mencakup seluruh ajaran Islam, terutama akidah. Tapi fikih dalam disiplin ilmu fikih maksudnya amalan-amalan, bukan keyakinan. Baik. Kemudian poin yang keempat, al-muktasabah, yang dipetik. Artinya adalah al-mustambatah, yang diistimbat dari dalil-dalil syar'i. Dan ini ada disiplin ilmunya, tidak setiap orang bisa membahasnya atau bisa memetiknya. Tapi orang yang sudah memahami bagaimana cara berdalil, dan itu dipelajari dalam usulul fiqh, bagaimana cara berdalil. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, min adillatiha at-tafsiliha, yang dipetik dari dalil-dalilnya secara terperinci. Dari dalil-dalil secara terperinci. Apa maknanya dari dalil-dalil secara terperinci? Artinya, setiap permasalahan disertai dalil. Itu ilmu fikih. Itu kalau kita belajar fikih, setiap permasalahan yang kita pelajari hendaklah disertai dalil. Dalil-dalilnya terperinci. Beda dengan pembahasan usulul fiqh. Kalau usulul fiqh itu dalil-dalilnya ijmaliyah, secara global. Dalil-dalil global. Contohnya muncul kaidah yang kemudian menjadi dalil. Dalil global. Al-amru lil wujub. Perintah menunjukkan hukumnya wajib. An-nahyu lit tahrim, larangan menunjukkan hukumnya haram. Di mana dibahas itu? Dalam usulul fiqh, bukan dalam fikih. Ya. Itu disebut kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah atau dalil global. Al-adillah al-ijmaliyah, dalil-dalil yang sifatnya global. Iya. Jadi yang dibahas dalam fikih adalah dalil-dalil terperinci. Iya. Baik, inilah jemaah sekalian penjelasan definisi fikih dalam 5 poin. Kita masuk permasalahan yang kedua dari pengantar mempelajari ilmu fikih. Masadirul fikhi al-asasiyah. Sumber-sumber asasi untuk belajar fikih. Apa sumber-sumber utamanya? Sumber-sumber utamanya ada 4. Al-Quranul Karim, As-Sunnah Al-Mutahharah, sunnah yang mulia, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Inilah jemaah sekalian 4 sumber utama. 4 sumber utama dalam belajar fikih. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Walaupun pada dasarnya yang menjadi sumber fikih hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dan Sunnah itu sendiri menyuruh kita mengikuti ijma' dan qiyas. Jadi pada hakikatnya 2 yang terakhir itu, ijma' dan qiyas, adalah bagian dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah.
Makanya akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Dalil mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu tentu tidak samar lagi bagi kita. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan ini termasuk wasiat Nabi SAW dalam hadis yang masyhur. Taraktu fikum amrayni. Lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi SAW. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini bermakna, kalau kita meninggalkan Al-Quran dan sunnah, lalu kita ambil dari selainnya untuk berdalil atau belajar fikih darinya, maka itu penyebab kita tersesat. Jadi hati-hati. Maka inilah yang diperintahkan di dalam syariat, mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu jemaah sekalian, syariat tidaklah menyuruh kita, tidaklah mewajibkan kita untuk mengikuti madhab. Ini perlu diluruskan, karena sebagian orang mewajibkan harus bermadhab. Dan itu juga sebenarnya menyelisihi ijma'. Ulama 4 mazhab itu sendiri telah sepakat tidak wajib mengikuti mereka. Makanya kalau antum belajar dalam mazhab-mazhab fikih itu banyak sekali murid-murid menyelisihi gurunya dalam banyak pendapat. Jangankan murid-murid belakangan, murid-murid langsungnya saja para imam mazhab tersebut tidak sedikit menyelisihi gurunya. Imam Syafi'i misalkan, beliau punya banyak murid-murid. Murid-murid langsung beliau itu tidak segan menyelisihi gurunya. Kalau mereka pandang gurunya salah. Kenapa mereka berani menyelisihi gurunya? Karena itu juga pesan gurunya sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza shahal hadits fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Jadi maksud Imam Syafi'i, wahai muridku, kalau kamu dapati apa yang aku ajarkan bertentangan dengan hadis sahih, tinggalkan pendapatku, ikuti hadis sahih tersebut. Subhanallah jemaah sekalian, ini sekaligus juga menunjukkan tawadhu'nya para ulama besar. Mereka walaupun ilmunya luas, mereka menyadari mereka masih manusia biasa yang mungkin salah. Jadi para ulama mazhab itu sendiri menyuruh kita mengikuti dalil, mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, bukan mengikuti mereka. Kalau antum ingin mendapatkan keterangan dari ulama, terutama imamnya, imam 4 mazhab ini, bacalah Muqaddimah Sifat Salat Nabi SAW yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau sebelum menyebutkan tentang sifat solat Nabi SAW, beliau sebutkan dulu nasihat 4 imam, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, kepada murid-muridnya dan semua pengikutnya untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan tidak ragu, tidak segan meninggalkan pendapat mereka kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini pesan semua 4 imam. Makanya murid-murid langsung mereka banyak menyelisihi gurunya. Ya, begitu pula ulama-ulama yang datang setelahnya menyelisihi pendapat gurunya atau pendapat mazhabnya. Kenapa? Karena mereka dapatkan ayat atau hadis yang menurut mereka itulah yang menjadi dalil dalam permasalahan tersebut. Iya. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini yang diperintahkan kepada kita, mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengannya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini tidak diragukan lagi. Adapun mengikuti ijma' dan qiyas, sebagaimana saya katakan tadi, pada hakikatnya ini bagian dari mengikuti Al-Quran dan sunnah. Jadi dia bukan dalil yang berdiri sendiri sebenarnya. Mengikuti ijma' dan qiyas pada hakikatnya bagian dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah.
Hanya saja jemaah sekalian, para ulama telah menyusun buku-buku khusus yang menyebutkan adanya ijma di situ. Seperti Al-Ijma karya Ibnul Munzir atau Maratibul Ijma karya Ibnu Hazm, itu untuk membantu kita. Walaupun terkadang sebagian ulama menyebut ijma, tapi setelah diteliti lagi ternyata bukan ijma. Bukan ijma. Lalu apa itu ijma? Ijma itu adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Kesepakatan para ulama mujtahid umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam setelah kematian beliau atas suatu hukum syar'i. Ini definisi ijma. Jadi kalau ulama sepakat itu namanya ijma. Dan itu sudah pasti benar. Tidak mungkin salah, asal betul ulama sepakat. Sekali lagi, karena ada sebagian yang diklaim ijma, ternyata bukan ijma. Kalau terbukti itu adalah ijma, maka itu adalah dalil. Kenapa dia menjadi dalil? Karena Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita mengikuti ijma. Contohnya dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, setelah jelas hidayah baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Surat An-Nisa ayat ke-115. Jadi ayat ini memberi ancaman keras. Dua ancamannya. Yang pertama, Allah biarkan dia sesat karena dia memilih jalan kesesatan. Yang kedua, Allah masukkan dia ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Nah, siapa yang diancam? Orang yang melakukan dua hal. Yang pertama, menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Menentang Rasul mencakup dia menentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dua-duanya dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Nah, jemaah sekalian, mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman itu ditafsirkan para ulama mufassirin adalah menyelisihi ijma. Menyelisihi ijma. Iya. Terutama ijma'nya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama ijma'nya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi ini diantara dalil larangan menyelisihi ijma'. Juga ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha la yajma'u ummati 'ala ad-dalalah. Innallaha la yajma'u ummati 'ala ad-dalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku sepakat di atas kesesatan. Jadi kalau umat sudah sepakat, ulama telah sepakat, maka itu sudah pasti benar, tidak mungkin salah. Yang menyelisihinya pasti salah. Sebagai contoh jemaah sekalian, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Kalau ada orang misalkan mengatakan yang maghrib sunnah, sisanya wajib, dia pasti salah, dia nggak mungkin benar. Dia tidak mungkin benar. Dan dalam belajar fikih, mengetahui ada ijma di situ penting sekali. Kenapa? Karena kalau sudah ada ijma, nggak boleh lagi kita menyelisihi. Atau sudah ada ijma sebelumnya, lalu kita dengar ada ulama belakangan berpendapat beda, nggak boleh kita ikut ulama tersebut. Dia pasti salah, dia nggak mungkin benar. Tapi kalau dia seorang ulama, tentu dia mendapatkan uzur. Karena ulama itu, kalau dia menyelisihi ijma, itu pasti tidak sengaja. Kalau dia betul-betul ulama. Kalau dia betul-betul ulama. Mungkin dia belum tahu ada ijma di situ. Ada ijma dalam permasalahan tersebut. Iya. Apalagi orang yang sebenarnya bukan ulama. Orang jahil, orang bodoh. Hanya kebetulan dia bergelar profesor doktor dalam bidang ilmu keislaman. Dari mana dia dapatkan? Dari Leiden, Belanda. Atau dari Kanada, dari Amerika. Itu bukan ulama, itu orang-orang perusak umat. Yaitu maksud saya orang-orang yang bergelar profesor doktor dalam bidang ilmu keislaman dan berpaham liberal.
Itu bukan ulama, itu para perusak umat. Contoh yang kemarin heboh, buat disertasi, ya, jadi disertasi doktor. Ini kan sebenarnya penelitian fikih yang bergengsi sebenarnya. Disertasi doktor yang harusnya bermanfaat bagi kaum muslimin. Tapi hasilnya malah menyesatkan umat. Apa hasilnya? Zina ada yang halal. Yang penting sama-sama suka dan gak ketahuan orang. Itu hasilnya. Ini jelas-jelas menyelisih ijma'. Bukan hanya ijma' ulama, ijma' seluruh kaum muslimin dan ijma' para pezina sekalipun. Jadi nggak masuk akal kalau ada orang belajar Islam lalu menyatakan ada zina yang halal. Nah, ternyata setelah dicari tahu, dari mana dia dapat? Pendapat orang belakangan, bukan ulama. Tapi mereka sebut pemikir Islam supaya keren. Padahal orang yang berpaham komunis, sosialis, Marxis, namanya M. Shahrur, berasal dari Suriah, pernah belajar di Rusia. Jadi dari pemahaman M. Shahrur untuk menyelisih ijma'. Mereka gunakan pemahaman M. Shahrur untuk menyelisih ijma' ulama. Jadi ini jemaah sekalian pentingnya memahami hakikat ijma'. Kalau ulama sudah ijma', sudah sepakat, itu sudah pasti benar, nggak mungkin salah. Dan tidak ada ruang lagi untuk berselisih di situ. Nggak boleh sama sekali. Iya. Baik. Adapun kias. Apa itu kias? Kias itu maknanya adalah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Menyamakan permasalahan cabang dengan asalnya di dalam hukum karena adanya sebab yang sama antara keduanya. Saya ulangi, kias itu adalah menyamakan permasalahan cabang dengan asalnya dalam hukumnya karena adanya sebab yang sama antara keduanya. Contohnya gimana? Contohnya sangat banyak ya. Dalam permasalahan fikih, kias ini sangat banyak. Contoh yang mungkin masyhur, riba dalam tukar menukar uang. Riba dalam tukar menukar uang. Iya. Sebenarnya kan uang kita, uang kertas itu nggak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula uang elektronik. Uang elektronik tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Al-dhahab bil-dhahab, wal-fiddah bil-fiddah. Emas dengan emas, perak dengan perak. Apa syaratnya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mithlan bimithlin, yadan biyadin. Harus sama dengan sama, tangan dengan tangan. Maksudnya apa? Kalau menukar emas dengan emas, misalkan emas batangan 10 gram, kemudian emas dalam bentuk lain harus 10 gram juga, sama dengan sama. Begitu pula perak, sama dengan sama. Kemudian tangan dengan tangan, maksudnya apa? Cash, nggak boleh kredit. Di dalam satu majelis, nggak boleh mereka berpisah sebelum selesai transaksi. Jadi ini hukum penukaran emas dengan emas, perak dengan perak. Nah, para ulama kemudian mengkiaskan uang yang kita gunakan sekarang dengan emas dan perak. Jadi kalau kita misalkan mau tukar uang kertas dengan uang elektronik. Uang kertas dengan uang elektronik. GoPay misalkan. Yang kita tukarkan apa? Rupiah dengan rupiah. Maka dua syarat ini harus terpenuhi. Sama dengan sama, tangan dengan tangan. Jadi kalau uang rupiah kita dalam bentuk kertas 100.000, maka uang elektronik juga harus 100.000. Nggak boleh beda. Dan harus selesai transaksi sebelum kita berpisah. Ini kan tidak ada dalilnya sebenarnya, tapi dikiaskan kepada emas dan perak. Karena emas dan perak di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah harta yang bernilai yang dijadikan alat tukar. Begitu pula
uang kita di zaman sekarang. Iya. Jadi ini contoh kias. Pembahasan tentang kias dan ijma tentunya di pembahasan usulul fiqh. Iya. Tapi dalam praktik-praktiknya insyaallah taala ada dalam pembahasan kitab ini. Nah, apa dalil kias? Dalilnya sangat banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kias. Jadi dalil kias adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menggunakan kias. Datang seseorang kepada beliau seraya berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin. Afa aqdihi anha?" Ya Allah, sesungguhnya ibuku wafat dalam keadaan punya hutang puasa sebulan. Apakah aku harus membayar qada atau melakukan qada puasa untuk ibuku? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ala ummika daynun, akunta qadiyahu anha?" Qala na'am. Qala fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Seandainya ibumu punya hutang kepada orang, apakah akan kamu bayar hutangnya? Kata sahabat tersebut, iya tentu. Kalau ibuku wafat masih punya hutang kepada orang, tentu aku akan bayar hutangnya. Maka Nabi SAW mengatakan, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Maka hutang kepada Allah lebih berhak, lebih pantas untuk dibayarkan. Jadi hadis ini menunjukkan Nabi SAW mengkiaskan hutang kita kepada manusia saja kita bayar, apalagi hutang kepada Allah, tentu harus kita bayar juga. Ini namanya kias. Iya. Dan ulama sebenarnya juga sampai pada kata sepakat. Penggunaan kias itu ijma, kecuali mazhab Zahiriyah. Mereka mengatakan kias bukan dalil. Mazhab Zahiriyah mengatakan kias bukan dalil, tapi dalam praktik mereka sendiri mereka menggunakan kias tanpa mereka sadari. Jadi ulama 4 mazhab dan yang lainnya selain Zahiriyah itu sampai pada kata sepakat bahwa kias adalah sumber hukum fikih. Kias adalah dalil. Kecuali Zahiriyah mereka mengatakan kias bukan dalil, namun dalam praktik mereka maka mereka tetap menggunakan kias. Jadi inilah jemaah sekalian penjelasan singkat tentang 4 masadir atau sumber ilmu fikih: Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Kias. Baik, bagaimana prakteknya berdalil dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Kias? InsyaAllah ta'ala kita pelajari di pembahasan isi buku. Pengantar yang ketiga, Maudu'ul Fiqhi, tema pembahasan fikih. Apa sih yang dibahas dalam ilmu fikih itu? Maudu'ul Fiqhi, tema pembahasan fikih adalah af'alul mukallafin minal ibadi ala nahwin amin wa syamil. Perbuatan para hamba yang mukallaf secara umum dan menyeluruh. Maksudnya apa jemaah sekalian? Tema pembahasan fikih yang dibahas adalah amalan-amalan al-mukallaf, para hamba yang mukallaf. Siapa hamba yang mukallaf itu? Mencakup manusia dan jin. Sebagaimana juga dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tidak mencakup hewan, tidak mencakup tumbuhan, tidak mencakup malaikat. Hanya manusia dan jin. Iya. Manusia dan jin yang bagaimana? Yang berakal, yang sudah balik, serta muslim. Ini yang disebut mukallaf. Berakal, balik, dan muslim. Tapi jamaah sekalian, maksudnya di sini secara aglabiyah, yang lebih dominan. Kenapa kita katakan yang lebih dominan? Karena hukum fikih juga membahas orang gila yang nggak berakal.
Hukum fikih juga membahas anak kecil yang belum balik. Hukum fikih juga membahas tentang orang kafir. Namun yang paling banyak, yang lebih dominan dalam pembahasan fikih berbicara tentang hukum orang yang mukallaf, berakal balik muslim. Namun ada sedikit pembahasan tentang orang gila, ya contohnya harta orang gila. Walaupun dia gila, kalau dia punya harta yang sudah mencukupi untuk zakat, wajib dikeluarkan zakatnya. Iya. Begitu pula anak yang masih kecil, jika dia punya harta dikeluarkan zakatnya. Begitu pula hukum-hukum terkait non-muslim ada dalam fikih. Baik. Ala nahwin amin wa syamil. Dalam bentuk umum dan menyeluruh. Artinya semua permasalahan hidup kita dibahas dalam fikih. Dan ini menunjukkan keistimewaan syariat Islam. Agama yang lengkap, yang sempurna. Sebagaimana Allah tegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kesempurnakan untukmu agamamu. Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Walaupun ada yang sifatnya global, ada yang terperinci. Itulah sebabnya kita belajar fikih. Bukan sekedar mempelajari ayat dan hadisnya, tapi harus pelajari apa fikihnya. Karena kalau ayat dan hadis saja, kita nggak akan paham. Ada permasalahan-permasalahan kontemporer misalkan, bagaimana Islam mengaturnya. Maka disitulah kita belajar fikih. Seperti contoh tadi kias, ada kias dalam fikih. Kalau kita hanya belajar hadisnya tentang riba, penukaran emas dan perak. Itu saja yang kita pelajari. Kita tidak pelajari kiasnya kepada uang kita di masa sekarang, berarti kita katakan nggak ada hukumnya dong uang kita di masa sekarang dalam fikih. Padahal ada, cuman kita nggak ngerti bagaimana cara mendapatkan hukumnya. Jadi ini pentingnya belajar fikih. Jadi semua permasalahan hidup kita ada dalam fikih. Karena Allah menurunkan agama ini untuk semua sisi kehidupan kita menjadi baik. Fahuwa yatanawalu ilaqatil insan ma'a rabbihi wa ma'a nafsihi wa ma'a mujtama'ihi. Maka pembahasan fikih mencakup hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, bagaimana adab-adabnya secara pribadi, dan hubungan dengan orang lain. Jadi mencakup hubungan kepada semuanya. Wa yatanawalul ahkam al-amaliyah, dan mencakup pembahasan hukum-hukum amaliyah, wa ma yasduru 'anil mukallaf, serta apa yang dilakukan oleh al-mukallaf, orang yang mukallaf tadi, min aqwalin wa af'alin wa uqudin wa tasarrufat. Apakah itu berupa ucapan, perbuatan, akad-akad, dan tindakan-tindakan. Wahia ala nau'ain. Dan kalau kita globalkan secara garis besar, fikih itu mencakup dua pembahasan saja. Ini kalau kita ringkaskan, kita globalkan. Fikih itu ada dua pembahasan. Al-awwal, ahkamul ibadat. Yang pertama adalah hukum-hukum ibadat. Min salatin wa siyamin wa hajjin wa nahwiha. Seperti salat, puasa, haji, dan lain-lain. Ini yang pertama. Hukum-hukum ibadah. As-tsani, yang kedua adalah ahkamul muamalat. Ahkam al-muamalat. Hukum-hukum muamalat. Min uqudin wa tasarrufatin wa uqubatin wa jinayatin wa domanatin wa ghairiha. Seperti akad-akad, tindakan-tindakan, hukuman-hukuman tentang kriminal, tentang jaminan-jaminan atau kafarat, ya, hukum-hukum denda-denda, dan selain itu. Mimma yuqsadu bihi tanzimu ilaqatin nas ba'dihim ma'a ba'din. Yang dimaksudkan dengannya mengatur hubungan manusia antara satu dengan yang lainnya supaya teratur, terarah, dan tidak kacau balau. Jadi semua permasalahan di antara manusia itu diatur dalam hukum muamalat. Wahadil ahkam yumkinu hasruha fima yali. Dan hukum-hukum muamalat itu bisa kita ringkas dalam 5 poin. Jadi hukum muamalat bisa kita ringkas dalam 5 poin. Yang pertama, ahkamul usrah.
Min bada'i takwiniha ila nihayatiha. Hukum-hukum berkeluarga. Dari mulai berkeluarga sampai akhirnya. Wa tashmalu ahkam az-zawaj, wat talaq, wan nasab, wan nafaqah, wal mirath wa nahwiha. Yang mencakup hukum-hukum pernikahan, cerai, nasab anak, nafkah, waris, dan lain-lain. Ini yang pertama, hukum-hukum keluarga. Pernikahan, cerai, dan lain-lain. Sampai masalah waris. Sampai orang itu wafat, bagaimana harta warisannya. Yang kedua, ahkamul muamalat al-maliyah al-madaniyah. Hukum-hukum harta sipil. Wahiyal muta'alliqa bi muamalatil afrad wa mubadalatihim. Yang mencakup muamalah, transaksi-transaksi pribadi atau individu-individu dan pertukaran di antara mereka. Min bai'in wa ijaratin wa syarikatin wa nahwiha. Contohnya jual beli, sewa menyewa, korporasi kerjasama dan yang semisalnya. Ya, seperti mudharabah dan lain-lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-ahkam al-jinaiyah. Hukum-hukum jinayah. Yaitu hukuman terhadap tindak kriminal. Wahiyallati tata'allaqu bima yasduru anil mukallaf min jaraim wa ta'addiyat wa ma yastahiquhu 'alaiha min uqubat, yang mencakup pembahasan tentang kriminal yang dilakukan, perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mukallaf atau pelanggaran hak orang dan hukuman yang pantas baginya. Itu dibahas detail di dalam permasalahan fikih. Yang keempat, ahkamul murafaat wal qada, hukum-hukum perdata dan peradilan. Hukum-hukum perdata dan peradilan. Wahiyal muta'alliqatu bil qada fil khusumat wad da'wa wa turukul itsbat wa nahwiha. Wa turukil itsbat wa nahwiha. Dan ini mencakup peradilan dalam perselisihan dan apabila ada laporan-laporan atau aduan-aduan serta bagaimana cara menetapkan hukumnya. Ya, bagaimana hakim diajarkan dalam fikih untuk menjadi qadi, untuk menjadi hakim. Jadi insyaallah antum selesai belajar kitab ini sudah bisa jadi hakim. Cakupan yang kelima, al-ahkam ad-duwaliyah. Al-ahkam ad-duwaliyah, hukum-hukum internasional, hukum-hukum antar negara. Jadi ini dipelajari juga dalam fikih. Jadi antum selesai belajar kitab ini bisa jadi diplomat atau jadi dubes. Wahiyallati tata'allaqu bitanzimi ilaqatid daulah al-islamiyah bi ghairiha minad dual fis silmi wal harb, yang mencakup pembahasan bagaimana mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara non-muslim, baik dalam masalah dalam kondisi damai maupun dalam kondisi perang. Wa ilaqati ghairil muslimin al-muwatinina bid-daulah, begitu pula mengatur hubungan non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin. Wa tashmalu al-jihad wal mu'ahadat, dan juga mencakup pembahasan tentang jihad dan perjanjian-perjanjian damai. Ini ada fikihnya. Jihad itu adalah sebuah kitab yang di bawahnya ada banyak bab. Kalau kita nggak belajar, ini jadi teroris. Karena nggak belajar fikihnya. Dia tahu keutamaannya saja. Berjihad mati syahid, dijemput bidadari, langsung dia pingin berjihad. Dia tidak pelajari lagi hukum-hukum fikihnya. Maka jadi teroris. Baik. Inilah 5 cakupan pembahasan fikih muamalah. Jadi intinya adalah mencakup semua urusan agama dan dunia kaum muslimin diatur dalam Islam, dalam ilmu fikih. Dalam pembahasan pengantar memahami ilmu fikih, samaratu ilmil fiqhi, yang keempat adalah faidah mempelajari ilmu fikih. Manfaat yang bisa kita petik dari ilmu fikih itu apa? Qalu hafizahumullah ta'ala, ma'rifatu al-fiqhi wal amalu bihi tuthmiru salahal mukallaf. Mengetahui ilmu fikih dan mengamalkannya akan berbuah kesolehan seorang al-mukallaf, seorang muslim yang balik
yang berakal, maka dengan ilmu fikih dia menjadi orang soleh. Kenapa jemaah sekalian? Karena menjadi orang soleh itu harus beramal soleh. Bagaimana caranya kita beramal soleh? Itulah tujuannya kita belajar ilmu fikih, untuk mengetahui apa saja itu amal soleh. Karena definisi amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menerangkan tafsir surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maksudnya perjumpaan dalam keadaan dirahmati, siapa yang menginginkan itu, kata Allah, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi Allah Azza wa Jalla mempersyaratkan dalam ayat ini dua syarat untuk bisa berjumpa dengannya dalam keadaan dirahmati. Atau dengan kata lain, dua syarat agar amalan kita diterima, sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah menjauhi dosa syirik. Atau dengan kata lain, mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Dan itulah yang kita pelajari dalam buku-buku tauhid atau buku-buku akidah secara umum. Kemudian syarat yang kedua, melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh. Apa yang dimaksud amal soleh? Maksudnya adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Amalan yang berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah atau hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, amalan yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut apa? Amalan yang tertolak. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa tertolak? Karena itu bukan amal soleh. Amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan amal soleh sehingga tertolak. Andaikan itu amal soleh, berarti amal baik. Amal baik nggak mungkin ditolak oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi jemaah sekalian, inilah yang kita pelajari dalam fikih. Bagaimana kita bisa beramal sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi, seorang yang belajar fikih dan mengamalkannya, maka dia akan menjadi orang soleh. Wasihata ibadihi, dan sah ibadahnya. Dari mana kita tahu ibadah kita sah atau tidak? Melalui pelajaran fikih. Makanya insya Allah nanti akan kita bahas, ada syarat-syarat sahnya ibadah, ada rukun-rukun ibadah, ada kewajiban-kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya, dan lain-lain. Wastiqamata sulukihi, dan juga lurusnya akhlak seseorang. Lurusnya akhlak seseorang yang belajar fikih dan mengamalkannya. Wa idza saluhal abdu saluha al mujtama. Dan apabila seorang hamba menjadi saleh,
maka masyarakat akan menjadi soleh. Artinya masyarakat itu soleh karena adanya orang-orang soleh. Adanya kumpulan orang soleh menjadi masyarakat yang soleh. Jadi kalau nggak ada orang-orang soleh, jangan harap muncul masyarakat yang baik. Maka akan muncul masyarakat yang rusak. Wasaratin natijah fid dunya as-sa'adah wal aish ar-ragad. Dan hasilnya adalah di dunia ini mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang baik. Wa fil ukhra ridwanullahi wa jannatuhu. Dan di akhirat mendapatkan keridhaan Allah dan surganya. Inilah jemaah sekalian, puncak tertinggi yang diinginkan dari kita belajar fikih. Agar kita menggapai kebahagiaan dan kehidupan yang baik di dunia. Dan di akhirat mendapatkan keridhaan Allah dan surganya. Sebagaimana juga Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Perhatikan ayat ini, beramal soleh dalam keadaan beriman. Jadi syaratnya 2. Kembali kepada 2 tadi. Sama dengan surat Al-Kahfi ayat 110. Pertama, keimanan. Keimanan yang tidak tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Yang kedua, amal soleh. Apa amal soleh tadi? Amalan yang sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh benar-benar kami akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia ini. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat kelak kami akan membalas pahala mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jemaah sekalian, inilah tujuan mulia dari belajar fikih. Baik, ini pengantar ilmu fikih yang keempat. Kita masuk pengantar ilmu fikih yang kelima, dan ini yang terakhir. Fadlu al-fikhi fid din wal hathu ala talabihi wa tahsilihi. Keutamaan fikih dalam agama atau pemahaman dalam agama dan anjuran untuk mempelajarinya serta meraihnya. Anjuran untuk mempelajari fikih dan menggapainya. Inna tafaqquh fid din min afdalil a'mal wa min atyabil khisal. Sesungguhnya melakukan tafaqquh fid din, berusaha memahami agama, belajar fikih, termasuk semulia-mulianya amal dan sebaik-baiknya perbuatan. Wa qad dallatin nusus minal kitabi was sunnah ala fadlih wal hathi alaih. Dan telah ditunjukkan oleh nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah terhadap keutamaannya dan anjuran untuk melakukannya. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Surat At-Taubah ayat 122. Kata Allah Azza wa Jalla, dan tidak sepatutnya orang-orang yang beriman itu berangkat semuanya ke medan jihad. Mengapa tidak berangkat sekumpulan orang dari setiap kelompok kaum mukminin untuk melakukan tafaqquh fid din, berusaha memahami agama, belajar ilmu agama, belajar fikih. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar mereka yang pergi belajar ini dapat mengingatkan kaumnya apabila mereka kembali kepada kaumnya. Semoga kaum mereka itu menjadi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, ayat ini di dalamnya terkandung perintah Allah bahwa harus ada sejumlah orang
di setiap kelompok kaum muslimin, seperti di setiap kampung, untuk pergi belajar menuntut ilmu. Jangan pergi semuanya ke medan jihad. Mesti ada sejumlah orang dari setiap kampung, dari setiap kelompok kaum muslimin untuk tafaqquh fid din, belajar ilmu. Karena mereka punya tugas besar nanti kalau kembali kepada kaumnya, yaitu memberi nasihat kepada mereka agar mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga jemaah sekalian, orang-orang yang berjihad itu sendiri, mereka juga sudah harus mempelajari fikih tentang berjihad. Paling tidak secara umum mereka paham, walaupun tidak mendalami. Tapi mereka paham secara umum bagaimana berjihad di jalan Allah. Karena jihad itu ibadah. Jihad itu adalah ibadah. Kalau tidak dipelajari cara berjihad yang benar, maka tidak mungkin bisa berjihad atau beribadah sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini menunjukkan pentingnya melakukan tafaqquh fid din, belajar fikih dalam agama. Tapi jemaah sekalian, sebagaimana telah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, makna fikih dalam ayat ini bukan sekedar fikih dalam makna istilah fuqaha, yaitu mempelajari hukum-hukum amaliyah, tapi mencakup seluruh ajaran agama, terutama akidahnya justru, terutama tauhid. Itu yang lebih utama. Makanya para ulama dahulu menulis kitab dengan judul Al-Fiqhul Akbar, fikih yang terbesar, yaitu tentang akidah keyakinan seorang muslim yang paling utama, bagaimana dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalil yang berikutnya yang menunjukkan keutamaan belajar fikih secara khusus dan belajar agama secara umum, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, dan hadis ini juga telah kita jelaskan di muqaddimah. Qalu faqad rattaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khaira kullahu 'ala al-fiqhi fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan seluruhnya dalam memahami agama. Kalau kita memahami agama, kita akan meraih kebaikan seluruhnya. Wa hadza mimma yadullu ala ahammiyatihi. Maka ini menunjukkan urgensinya. Wa 'idhami sya'nihi wa uluwi manzilatihi, dan agungnya mempelajari fikih serta tingginya kedudukannya. Mempelajari fikih secara khusus dan mempelajari ilmu agama secara umum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil berikutnya yang menunjukkan keutamaan mempelajari ilmu agama dan ilmu fikih adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu." Manusia itu bagaikan barang tambang, berbeda-beda keadaannya. Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik juga di masa Islam. Manusia di masa jahiliyah yang terbaik, maka di masa Islam akan menjadi yang terbaik. Tapi ada syaratnya, idza faquhu, apabila mereka memahami agama. Mereka memiliki fikih di dalam agama, pemahaman yang benar. Jadi jemaah sekalian, ini kunci segala kebaikan. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Fal fiqhu fid din manzilatuhu fil Islam azimatun. Maka fikih di dalam agama, sekali lagi saya ingatkan, fikih di sini mencakup semua ilmu agama. Kedudukannya sangat agung di dalam Islam. Wa darajatuhu fi thawabi kabirah, dan derajatnya dalam pahala itu sangat besar. Li'annal muslim idza tafaqqaha fi umuri dinihi wa 'arafa ma lahu wa ma 'alaihi min huquqin wa wajibatin ya'budu rabbahu 'ala ilmin wa basiratin.
Karena seorang muslim, kalau dia belajar tentang urusan-urusan agamanya, dan dia mengetahui apa hak dan kewajibannya, maka dia bisa beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu dan basirah, keterangan yang jelas. Wa yuwaffaq lil khair was sa'adah fid dunya wal akhirah, dan dengan itu dia mendapatkan taufik atau hidayah kepada kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita harus serius dalam belajar ilmu agama secara umum dan secara khusus belajar ilmu fikih. Baik. Walhamdulillah, kita selesai dari pembahasan tentang pengantar ilmu fikih.